Bank Dunia atau World Bank baru saja merilis laporan terbaru bertajuk International Debt Statistics 2021 dan laporan tersebut berisi data utang dari 120 negara yang berpendapatan rendah sampai menengah atau middle low income country hingga tahun 2019 lalu. Nah, dari data tersebut ternyata ada nama Indonesia di sana yang menjadi salah satu negara dengan utang luar negeri terbesar di ASEAN, bahkan termasuk juga di dunia. Kita akan lihat bersama sebesar apa sih tumpukan utang luar negeri Indonesia ini. Jadi Bank Dunia mencatat total utang luar negeri dari 120 negara middle low income pada 2019 lalu ini mencapai 8 triliun dolar Amerika Serikat atau naik sebesar 5,4% dibandingkan tahun lalu ya. Peningkatan utang ini juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global sekitar 2,4%, ini yang terendah sejak krisis keuangan 2008, kemudian ada juga hambatan perdagangan, sengketa perdagangan, sampai meningkatnya ketegangan geopolitik sepanjang tahun lalu. Nah, berdasarkan laporan tersebut ternyata China ini menjadi negara dengan berpendapatan rendah menengah begitu yang memiliki utang paling banyak. Ini khusus di kelompok negara dengan pendapatan menengah ke bawah ya. Total utang China tercatat di 2019 mencapai 2,1 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 31 ribu triliun rupiah ya. Jadi besar sekali. Dan ini kalau dibandingkan dengan total utang luar negeri 120 negara middle low income tadi itu menyumbang sekitar 26%-nya, mayoritasnya begitu ya. Nah, kemudian jumlah ini utang China ini juga naik kalau dibandingkan tahun lalu, yaitu naiknya sampai ke 8%. Hampir 10% ya, ini didorong oleh lonjakan pinjaman jangka panjang yang ada di China. Kalau dilihat lonjakan pinjaman jangka panjang di sektor publik maupun swasta, detailnya itu utang luar negeri jangka panjang sudah naik 22%, sedangkan untuk jangka pendeknya justru sudah turun tipis 1%. Nah, menurut Bank Dunia kondisi ini juga mencerminkan perlambatan volume perdagangan China pada tahun lalu. Tapi di bawah China, ada juga beberapa negara middle low income lainnya yang juga mempunyai utang luar negeri dalam jumlah besar atau jumbo ya. Yang pertama adalah Brasil di bawah China, kemudian ada India, ada Rusia, kemudian Meksiko sampai ke Turki. Dan yang mengejutkan ternyata termasuk juga Indonesia di peringkat ke-7 dengan utang mencapai 402,08 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.900 triliun rupiah, hampir 6.000 triliun rupiah ya. Bahkan jumlah utang Indonesia ini ternyata lebih besar dari negara lainnya, Argentina, kemudian Afrika Selatan, sampai lebih besar juga dari Thailand. Ini kalau di seluruh dunia. Bagaimana posisi utang Indonesia kalau di Asia Tenggara saja ya, masih dari negara middle low income. Ternyata kalau kita bandingkan dengan sesama negara berpendapatan menengah rendah di ASEAN atau Asia Tenggara, jumlah utang luar negeri Indonesia ini berada di urutan teratas. Jadi juara utang ya Indonesia ini di ASEAN. Selain mengalahkan Thailand, tadi kita lihat di slide yang pertama, jumlah utang Indonesia ini ternyata juga jauh lebih tinggi dari negara lainnya, yaitu Vietnam, kemudian Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar, hingga Timor Leste. Sedangkan negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, atau Brunei Darussalam itu tidak masuk ya dalam laporan ini karena tidak tergolong negara middle low income country. Secara keseluruhan, utang luar negeri ke-8 negara Asia Tenggara ini memang angkanya cukup fantastis, yaitu 827,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kalau dibandingkan ini sekitar 12.000 triliun rupiah begitu ya, dan meningkat juga 6,4% dari tahun sebelumnya. Nah, dari total utang 8 negara ini, Indonesia saja itu menyumbang 49%-nya, jadi hampir setengahnya. Nah, kalau dibandingkan dari tahun 2018, jumlah utang kita tahun lalu itu juga naik ternyata 5,9% ya. Memang kenaikannya cukup signifikan. Sedangkan kalau dalam 10 tahun terakhir saja utang Indonesia itu sudah melonjak hingga 124%. Nah, kalau kita lihat dari sisi debiturnya atau pihak yang mengambil utangnya siapa sih? Sektor publik
itu ternyata memiliki porsi utang yang paling banyak begitu ya, termasuk di dalamnya adalah utang pemerintah kita sendiri, pemerintah Indonesia yang mencapai 199 miliar dolar Amerika Serikat atau ini sekitar 2.900 triliunan rupiah. Sedangkan kalau dari sisi krediturnya atau pihak yang memberi pinjaman ke Indonesia, sebagian besar utang Indonesia ini adalah pinjaman dari sektor swasta yang didominasi oleh para pemegang surat utang. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah tumpukan utang Indonesia ini masih aman? Nah, untuk menjawabnya kita harus lihat dulu seperti apa struktur dan rasio utang Indonesia ya. Kalau berdasarkan waktu jatuh temponya dulu nih, utang kita itu masih didominasi oleh utang jangka panjang ya sebesar 354,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 88% dari total utang luar negeri. Sedangkan utang jangka pendeknya itu hanya 44,79 miliar dolar Amerika Serikat, walaupun besar tapi porsinya 11% saja. Artinya dalam jangka pendek beban negara untuk membayar utang ini masih relatif ringan ya karena lebih banyak utang jangka panjangnya. Meski demikian, Bank Dunia ini mencatat rasio atau perbandingan total utang luar negeri Indonesia terhadap ekspor kita itu sudah mencapai 194%, hampir 200%. Dan ini angka yang salah satu yang tertinggi kalau dilihat dalam 10 tahun terakhir. Rasio ini menunjukkan apa sih? Jadi ini menunjukkan seberapa besar kemampuan kita, Indonesia, dalam membayar utang dari penerimaan ekspornya ya. Jadi semakin rendah nilainya, artinya perbandingan utang terhadap ekspornya itu semakin rendah, itu semakin bagus kemampuan membayar utangnya. Nah, biasanya nih batas wajar dari rasio ini adalah sekitar 125 sampai 150% yang masih aman. Tapi kita ada di atasnya. Artinya kemampuan Indonesia dalam membayar utang itu dari pendapatan ekspor harus diwaspadai ya. Kalau memang utangnya tidak bisa dikurangi karena kebutuhannya juga meningkat, otomatis penerimaan ekspornya itu yang harus ditingkatkan supaya kemampuan membayar utang kita bisa terjaga ya. Nah, kemudian rasio lainnya yaitu perbandingan utang dibandingkan dengan pendapatan nasional bruto atau GNI, Gross National Income, tercatat sebesar 37% ya. Jadi rasio ini memang agak berbeda ya dengan rasio utang terhadap PDB yang biasanya kita gunakan, tapi batas amannya itu tidak jauh berbeda yaitu sekitar 60%. Artinya kita masih jauh di bawah batas aman ini dan sebetulnya tingkat utang Indonesia dikatakan masih relatif aman dari rasio ini ya. Tapi yang perlu jadi perhatian adalah rasio utang Indonesia ini ternyata masih lebih tinggi sekali lagi kalau dibandingkan dengan negara-negara middle low income lainnya, bahkan yang memiliki utang lebih besar dari Indonesia. Misalnya India itu rasionya kalau India hanya 20%. Kemudian ada lagi tadi negara terbesar kedua yaitu Brasil yang menjadi negara dengan utang luar negeri terbanyak setelah China. Ternyata rasio utangnya terhadap PDB itu hanya 32% terhadap GNI-nya ya. Kemudian sudah sebesar apa sih sebetulnya utang luar negeri Indonesia di tahun ini, sepanjang tahun ini karena ada pandemi COVID-19 ya. Jadi Bank Indonesia ini mencatat per Juli 2020 saja data terbarunya total utang luar negeri Indonesia ini sudah mencapai 409,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 6 ribuan triliun rupiah. Dan bisa kita lihat angkanya ini sudah melampaui ya total utang sepanjang tahun 2019 kemarin. Padahal baru sampai Juli. Dan utang ini kalau dirinci lagi itu terdiri dari utang sektor publik yang terdiri dari pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 201,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian dari sektor swastanya termasuk di dalamnya ada utang BUMN ada 207,9 miliar dolar Amerika Serikat dan dengan demikian rasio utang terhadap PDB kita itu ada di angka 37,4%. Rasio ini kemungkinan juga akan naik sampai akhir tahun 2020 ini atau juga beberapa tahun mendatang ya, mengingat pandemi COVID-19 sudah sangat memukul perekonomian tanah air karena belanja pemerintah itu dipastikan meningkat diiringi dengan penyusutan penerimaannya, maka jalan keluarnya memang salah satunya adalah mencari utang. Tapi sekali lagi yang perlu diperhatikan penggunaan utangnya ya harus betul-betul difokuskan untuk hal-hal penting. Jangan sampai utangnya semakin besar tapi hasilnya tetap tidak bisa kita rasakan secara signifikan.